Halo semuanya, selamat datang di channel Kasur Hitam. Nah, kali ini gue bakal ngebahas salah satu series horor asal Thailand yang judulnya School Tales. Series ini nyeritain tentang kehidupan horor yang ada di sekolah, yang mana setiap episodenya punya tokoh dan ceritanya masing-masing. Lanjut ke episode kedua yang berjudul Mantra Penuh Dendam. Di episode kali ini diawali dengan seorang siswa cewek yang namanya Min yang tengah panik di sekolahnya pada malam hari. Dia masuk kelas dan nge-live sambil minta tolong sama para penontonnya. Katanya dia sedang diikuti oleh sesuatu. Tiba-tiba HP-nya terlempar dan dia pun semakin panik. Akhirnya Min membuka jendela dan loncat demi menghindari makhluk yang tak terlihat ini. Keesokan paginya, dua orang cewek berangkat sekolah seperti biasa. Mereka masuk kelas pagi-pagi sambil ngebahas tentang live Min di Facebook tadi malam. Salah satu dari mereka ngebuka jendela dan langsung dikagetin sama mayat Min yang sudah terbujur kaku dengan perutnya tertancap oleh bambu. Karena hal itu, seisi sekolah geger. Para guru bahkan ngelarang siswanya buat ngerekam kejadian itu. Pleng, sang tokoh utama di episode kali ini, tengah membuat status di Facebook yang mengucapkan bela sungkawanya kepada Min. Lalu teman Pleng datang dan mengatakan bahwa guru telah ngecek CCTV dan kelihatan bahwa si Min ini sendirian dan bunuh diri dengan loncat dari lantai atas. Pulang sekolah, Pleng lagi ada di kafe. Ia di situ lagi nulis skenario film. Boy datang dan mentraktir minuman kesukaan Pleng. Ternyata Boy lah yang bakalan jadi sutradara dari film yang akan dibuat itu. Mereka berdua lalu ngebicarain tentang Min dan live-nya tadi malam. Si Boy malah ngoda si Pleng hingga buat si Pleng baper. Boy lalu izin pergi kamar mandi. Si Boy ini adalah orang yang populer karena di situ dia dimintain foto sama cewek-cewek. Saat itu juga HP Boy bunyi. Si Boy ditelepon sama si Jinny. Tahu gebetannya ditelepon sama cewek lain, si Pleng jadi nggak mood dan mutusin buat pergi dari kafe itu. Si Boy nanya kenapa kok mau pergi. Pleng cuma bisa ngeles kalau dia ada urusan mendadak dan ternyata Jinny ada di situ sengaja ngebuat itu biar si Pleng ini cemburu. Malam harinya, si Pleng gundah gulana. Tiba-tiba dari luar pintu kamarnya terdengar seperti ada sesuatu. Dia buka pintu itu, ternyata itu ulah anjingnya Pleng. Keesokan paginya, saat berangkat sekolah, Pleng bertemu dengan Jinny. Jinny datang ke sekolah Pleng karena buat naruh bunga di kelas Min, sebab si Jinny adalah sahabat dekat Min. Si Jinny juga menggoda Pleng mengenai Boy. Dia bilang apakah Pleng suka sama Boy. Ditanya gitu, Pleng malah nanya balik. Dia bilang apakah Jinny suka sama Boy dan mau ngerebut Boy seperti dulu kayak Min yang udah ngerebut mantannya Pleng. Nggak terima karena sahabatnya dijelek-jelekin kayak gitu, si Jinny marah dan bilang kalau alasan Pleng ditinggalin mantannya dan lebih milih si Min karena Pleng orangnya ngebosenin. Dia bahkan manas-manasin si Pleng dengan bilang bahwa si Boy dan Jinny diam-diam punya hubungan khusus. Pleng datang ke kelas Min dengan perasaan marah. Ia bahkan ngancurin bunga yang ada di meja Min. Flashback ke hari dimana Pleng baru putus sama mantan pacarnya yang namanya Sun. Si Pleng bolos ke gudang sekolah. Dia berusaha buat nenangin dirinya di situ. Saat sedang merenung, Pleng ngedenger suara yang manggil-manggil namanya. Suara itu asalnya dari atas plafon yang bolong. Ketika dia ngecek di situ, si Pleng nemuin sebuah kotak misterius. Sama Pleng kemudian dibuka kotak itu. Di dalamnya banyak foto-foto siswa dengan kata-kata di baliknya. Si Pleng juga nemuin sebuah surat yang bunyinya kalau dia pengen ngutuk seseorang, tinggal tulis namanya di telapak kaki sambil ngucapin sebuah mantra. Nah, ternyata si Min mati seperti itu karena ulah Pleng yang udah ngelakuin seperti apa yang surat itu bilang. Momen balik ke masa sekarang. Pulang sekolah dengan perasaan masih marah, si Pleng nulis nama Jinny di telapak kakinya. Dia juga ngasih bedak dan gesek-gesek telapak kakinya ke lantai sambil ngucapin mantra terlarang itu. Si Jinny yang lagi photoshoot mulai ngerasain efek dari kutukan itu. Kupingnya jadi amat sangat sensitif sampai buat dia kesakitan karena hal itu. Dia mulai panik sampai kupingnya pun ngeluarin darah dan si Jinny pun pingsan. Besoknya, Boy nemuin si Pleng di gudang sekolah. Si Boy ngejelasin tentang kesalahpahaman di antara mereka berdua. Ternyata Jinny bukanlah pacar Boy seperti yang Pleng sangka dari kemarin. Jinny ternyata adalah adiknya Boy. Boy malah nggoda si Pleng. Dia bilang kalau Pleng cemburu. Boy nanya kenapa Pleng ada di sini. Dia sejujurnya merinding kalau setiap lewat di depan ruangan ini. Pleng nyeritain mitos dari ruangan gudang ini. Dulunya gudang ini adalah kelas. Tapi ada satu orang dari kelas itu mengutuk semua teman kelasnya sampai mereka mati. Dan satu orang yang mengutuk ini pun bunuh diri. Dari situlah kelas ini ditutup dan dijadikan gudang. Boy nanya, kok ceritanya mirip sama plot cerita di skenario yang ditulis Pleng?
Plank bilang kalau memang dia terinspirasi dari cerita mitos ini. Pulang sekolah, Plank ngajak Boy ke rumahnya. Ibunya Plank ternyata lagi pergi keluar kota. Otomatis di rumah itu cuma ada mereka berdua. Boy mulai nyatain perasaannya kepada Plank dan dibalas kecupan manis di pipi Boy. Mereka berdua berlanjut melakukan adegan 18++. Ketika si Boy sedang menciumi kaki Plank, dia membuka kaos kakinya dan melihat nama Ginny ada di telapak kakinya. Boy kaget dan nanya kenapa ada nama Ginny di situ. Plank berusaha nenangin Boy. Tiba-tiba telepon Boy bunyi. Ginny minta tolong sama Boy. Boy pun ninggalin Plank di situ dan pulang ke rumah buat nolong adiknya itu. Plank lihat live Ginny. Di situ, Ginny minta tolong sama penonton-penontonnya. Kebanyakan dari mereka nganggep kalau Ginny ini cuma acting doang. Bahkan banyak yang bingung sama Ginny dan apa yang sebenarnya terjadi. Plank yang lihat itu juga berusaha buat batalin kutukannya karena dia sekarang tahu kalau Ginny adalah adik dari Boy. Dia coba ngapus namanya Ginny di telapak kakinya. Walaupun udah berjuang dengan keras, Plank tetap nggak bisa ngapus namanya Ginny di telapak kakinya. Ginny yang sangat kesakitan karena kupingnya jadi sangat sensitif, ditambah dia dengar suara-suara aneh, nggak tahan, akhirnya dia pun narik kupingnya kenceng-kenceng sampai kupingnya copot. Plank pun nyesel karena udah ngutuk Ginny begitu. Walaupun udah nyopot kupingnya, tapi Ginny masih aja diteror sama hantu kutukan itu. Karena makin gak tahan, Ginny akhirnya bunuh diri dengan cara ngelilitin kabel di lehernya. Boy datang, tapi semuanya udah terlambat. Ginny udah mati. Boy marah sama dirinya sendiri karena telat buat nyelamatin adiknya. Di kamarnya, Plank pun ngerasain nyesel sejadi-jadinya. Setelah mati, barulah nama Ginny bisa dihapus dari telapak kaki Plank. Plank yang tengah tidur, tiba-tiba kakinya ditarik oleh sebuah makhluk tak terlihat. Di telapak kakinya muncul lagi nama Ginny, walaupun dia tadi udah ngapusnya. Dia keluar kamar karena dengar suara anjingnya. Ternyata anjingnya Plank udah mati dibunuh. Plank yang takut karena mungkin aja ada orang yang udah masuk ke rumahnya. Tiba-tiba si Plank ini ngerasain sakit yang amat sangat di telapak kakinya. Kutukan itu pindah ke Plank. Plank ingat di surat yang ada di kotak itu, kalau kutukannya kepantul ke orang yang ngasih kutukan, tinggal bakar aja semua yang ada di kotak itu. Itu bisa buat ngurangin kutukan dan bakal bakar roh pendendam jadi abu. Kaki Plank nambah sakit. Dia pun ngeperban kakinya dan berusaha pergi ke gudang sekolah buat bakar semua yang ada di kotak kutukan itu. Dengan jalan susah payah, dia menuju ke sana. Ketika bentar lagi sampai gudang, kaki Plank nambah sakit. Perbannya dibuka, dia ngelihat telapak kakinya muncul sebuah wajah. Di situ makin lama wajah itu makin tumbuh dan ngebuat si Plank nambah sakit. Plank nekat buat motong wajah yang ada di telapak kakinya. Walau sakit banget, dia berhasil ngelakuin itu. Sambil pincang, Plank lanjutin jalan ke gudang. Dia ngecek ke atas plafon, ternyata kotak itu udah nggak ada di situ. Dia mulai ngelihat Ginny dalam wujud hantu. Dia minta maaf ke Ginny dan Min karena udah ngutuk mereka berdua. Hantu Ginny pun hilang. Tapi Plank ngelihat HP-nya hidup dan ngelakuin live. Orang-orang yang nonton live-nya jadi tahu kalau si Plank lah yang udah ngutuk si Min dan Ginny. Mereka mulai ngata-ngatain si Plank. Hantu Ginny muncul lagi. Hantu itu masukin tangannya ke telapak kaki Plank dan berusaha buat narik keluar tulangnya. Plank akhirnya mutusin buat motong kakinya dengan gergaji besi yang ada di sebelahnya. Besok paginya seorang guru ngeliat banyak bercak darah di lantai. Guru ini ngikutin darah itu sampai ke gudang sekolah. Ketika dia masuk, gurunya shock karena nemuin mayat Plank yang udah mati dengan kaki yang udah kepotong. Di kamarnya, Boy buat status di Facebook, ngucapin terima kasih ke Plank karena udah pernah deket ngisi hari-hari si Boy dengan indah. Ternyata ketika kemarin si Boy nemuin Plank di gudang, pas Plank udah keluar dari situ, Boy denger ada seseorang yang manggil namanya, asalnya dari atas plafon. Dia ngecek ke atas plafon dan nemuin kotak kutukan itu dan disimpan sama Boy. Makanya pas Plank datang ke sekolah itu buat bakar isinya, kotak itu nggak ada. Plank bisa mati seperti itu karena ulah Boy yang udah nulis namanya Plank di telapak kakinya. Episode kedua pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita episode kedua dari series School Tales. Jika kalian mau lanjut ke episode berikutnya, tinggalin aja like sama subscribe di channel ini biar gue makin semangat bikin videonya. Kalau udah, gue ucapin makasih.